Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Endrian Eka Putra dari kelas 12 TKJ 1 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM, yaitu tentang bullying atau lebih dikenal pembulian. Bullying termasuk pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti atau hanya sekedar usil dan mengganggu saja. Bullying termasuk bentuk pelanggaran HAM. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi sudah jelas ya bahwa bullying termasuk bentuk pelanggaran HAM sebab perilaku ini membatasi atau merenggut kebebasan serta merugikan orang lain. Nah, dalam negeri kita sendiri, kasus bullying sudah tidak asing lagi, baik itu di dunia kerja, masyarakat, dan yang paling miris dan sering kita dengar adalah di dunia pendidikan. Contoh seperti kasus ini, tewasnya Taruna ATKP Makassar Aldama Putra di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar pada 5 Februari 2019 yang meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Ia dianiaya karena tidak mengenakan helm saat masuk lingkungan kampus yang berada di Jalan Salondong, Kecamatan Bringkanaya, Makassar. Selain kasus-kasus di atas, masih banyak lagi kasus bullying di Indonesia yang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, hal ini terjadi karena dipicu oleh pengaruhnya lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun teman sepergaulannya. Jadi meskipun terdapat hukum yang mengatur mengenai HAM serta ketegasan bagi pelanggarnya, hal tersebut tidak akan sepenuhnya berhasil jika ketiga lingkungan tadi tidak mendukung. Biasanya anak yang berasal dari keluarga yang keras, misalnya sering pertengkaran antara ibu dan bapak, dan pengasuhan yang keras, akan membentuk karakter atau watak yang keras pula terhadap anak. Hal itu dikarenakan sang anak melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya bersikap dan dalam kesehariannya. Jadi wajar jika sang anak berwatak sama dengan orang tuanya. Selain faktor keluarga, ternyata lingkungan dan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi watak anak. Bahkan sangat besar pengaruhnya. Terkadang meskipun berasal dari keluarga baik-baik, namun jika lingkungannya kurang baik, maka karakter anak bisa berubah. Jika sang anak mengikuti sifat-sifat tetangganya yang tidak baik tersebut. Dan faktor yang tak kalah penting lainnya yaitu teman-temannya atau teman sepergaulannya. Hal ini biasanya anak yang tadinya bersifat baik
Namun jika salah pergaulan atau bisa dibilang berteman dengan anak nakal, lambat laun tanpa disadari sifat sang anak pun akan mengikuti teman-temannya. Biasanya si anak nakal ini akan membuat geng atau kelompok yang berjumlah banyak, maka ia seperti penguasa dan seenaknya mengganggu teman-temannya. Biasanya target pembulian adalah seorang anak yang tidak mempunyai kawan, pendiam, ataupun mereka yang memiliki keunikan sendiri yang mencolok seperti bentuk fisik yang gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Dalam menghentikan tindakan bully, sebenarnya siswa atau orang tua korban bisa turun tangan langsung dan dengan melaporkan ke pihak sekolah. Dengan begitu, pihak sekolah bisa menanganinya secara langsung dan melaporkannya kepada orang tua yang bersangkutan. Selain itu, orang tua sebaiknya memulai berkomunikasi dua arah dengan anak, menjalin hubungan yang baik, dan membuat anak aman dan nyaman berada di dekat kita sehingga anak tanpa ragu akan menceritakan masalah, dan ajarkan anak cara bersikap asertif alias tegas tapi selalu sopan agar ia tidak mudah ditindas dan dibully. Menyarankan anak untuk menghindari bullying dengan berada di sekitar orang tua, dewasa, atau sekelompok anak-anak lain, dan berani melapor kepada baik itu orang tua, guru, ataupun jika sudah bekerja maka lapor ke atasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.